Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 683 tak terhentikan. 1. Frankie Yin berbaring di gurun ini. Seluruh tubuhnya hancur, dan hatinya dipenuhi dengan ribuan emosi. Dia menggertakkan gigi dan perlahan berdiri dari tanah. Kemudian, dia menghadap ke pria bergigi tajam, menggertakkan gigi dan berkata, "Apa tingkat kekuatanmu?" Frankie Yin telah memasuki alam transformasi dewa bertahun-tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, melalui upaya tak henti-hentinya untuk berlatih, dia akhirnya menerobos dewa transformasi tingkat pertama dan memasuki tingkat kedua. Selama dia diberi sedikit lebih banyak waktu, dia akan dapat mencapai level ketiga tingkat transformasi dewa. Di tingkat 3 transformasi dewa, dia tak terkalahkan. Pria bergigi tajam memandang Frankie Yin dengan tenang, dan berkata dengan ringan, "Apakah kamu tidak mengerti? Tentu saja itu kekuatan yang lebih tinggi darimu." Kalimat ini singkat, tapi menunjukkan keyakinan pria bergigi tajam yang tak terbatas. Ketika Frankie Yin mendengar ini, wajahnya menjadi semakin ganas. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan tegas berkata, "Mustahil. Kamu hanyalah bawahan, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Aku tidak percaya." Frankie Yin tidak akan pernah mengakui bahwa pria bergigi tajam lebih baik dari dirinya sendiri. Orang ini hanyalah pengikut Sylvia Bai. Betapapun kuatnya dia tidak akan pernah bisa melampaui 5 tetua miliknya sendiri. Ini tidak benar dan Frankie Yin tidak akan pernah mempercayainya. Pria bergigi tajam mengerutkan bibirnya dan berkata tanpa daya, "Bagaimanapun, aku telah menjelaskannya. Jika kamu tidak percaya, aku tidak peduli." Semakin pria bergigi tajam begitu tenang dan hambar, dan penuh percaya diri, Frankie Yin menjadi lebih marah. Dia sangat marah dan marah, "Sepertinya tidak ada gunanya jika tidak menunjukkan kehebatanku padamu." Begitu suara itu keluar, tiba-tiba Frankie Yin meledakkan aura jahat dan aura ini seperti jiwa neraka, sangat menakutkan. Asap hitam muncul perlahan. Disertai aura mengerikan itu, perlahan mengembun menjadi sosok hantu besar. Sosok ini manusia dan iblis. Seluruh tubuhnya sangat kuat, dan ekspresinya tampak hebat. Sangat mengerikan. Yang lebih menakutkan adalah ada 6 lengan di tubuhnya, dan 6 lengan ini terus-menerus bergetar di kehampaan, seolah-olah di bawah kendali iblis. Dewa iblis berlengan 6. Ketika pria bergigi tajam melihat hantu berlengan 6 itu, dia berseru dalam sekejap. Matanya yang kecil melebar, dan matanya dipenuhi rasa ngeri. Ini bisa dikatakan senjata mematikan yang tak terkalahkan. Senjata ini dapat menyerang dan bertahan, sangat kuat, dan memiliki tubuh besar yang tak terkalahkan. Serang. Saat pria bergigi tajam terkejut, tiba-tiba Frankie Yin berteriak dan mengeluarkan perintah. Bang bang bang. Setelah ada perintah, Dewa Iblis berlengan 6 itu segera melangkah maju dan menyerang pria bergigi tajam itu. Tubuh besarnya bergegas ke padang pasir yang luas, menyebabkan seluruh dunia gurun bergetar, dan kekosongan yang luas sepertinya tidak dapat menahannya. Dalam proses berlari, aura Dewa Iblis berlengan 6 juga meningkat dan meledak. Aura mengerikan ini menyebar ke seluruh langit, mengisi seluruh ruang, dan kekuatan Dewa Iblis berlengan 6 diperlihatkan sepenuhnya. Frankie Yin memobilisasi Dewa Iblis berlengan 6, matanya memancarkan cahaya yang kejam, meledak dengan keyakinan bahwa dia pasti akan mendapatkan. Hatinya melonjak, dia sepertinya telah melihat akhir dari pria bergigi tajam, wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. Namun, di saat berikutnya, dunia berubah secara drastis. Kehampaan bergetar dengan suara gemuruh, dan dunia gurun bergetar. Pria bergigi tajam itu mulai marah. Auranya meledak, dan lapisan cahaya putih yang menyilaukan dan bayangan menyelimuti seluruh tubuhnya. Tangannya,
sambil mengangkat dua jari pada saat yang sama, dengan cepat menarik keluar di depannya. Energi antara langit dan bumi berkerumun dan dituangkan ke dalamnya. Energi yin dan yang, menyatu dengan energi langit dan bumi, berubah menjadi dua pedang besar. Pedang itu agung, bilahnya tajam, dan pedang itu kuat melawan langit. Dunia gurun yang bergetar tiba-tiba berhenti, dan dua pedang tajam berdiri di atas gurun, seperti dua puncak raksasa, yang mungkin menembus langit. Namun, Dewa Iblis berlengan enam yang tidak terpengaruh oleh aura pedang, dan terus bergegas menuju pria bergigi tajam dengan kekuatan mengerikan. Auranya tidak melemah sama sekali, tetapi menjadi semakin menggila. Mata pria bergigi tajam itu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Apa kamu kira mengeluarkan Dewa Iblis berlengan enam dapat melawanku?" Menantu bodoh yang hebat, bab 684 tak terhentikan, 2. Setelah berbicara, kedua jari tangan pria bergigi tajam tiba-tiba bergerak ke depan. Tiba-tiba, dua pedang besar itu segera terbang menuju iblis bertangan enam dengan potensi untuk menghancurkan segala sesuatu. Bang bang bang. Dewa Iblis berlengan enam dan dua pedang tajam bertemu di kehampaan. Mereka seperti memiliki kesadaran mereka sendiri, bertarung dengan sengit di kehampaan. Pertempuran antara keduanya sangat menghancurkan dan menegangkan. Di padang pasir yang luas, dalam sekejap terjadi hembusan angin menyapu pasir dan bebatuan memenuhi langit, dan ombak tidak ada habisnya. Dewa Iblis berlengan enam bertarung tak terpisahkan dengan dua pedang tajam, tetapi untuk sementara waktu, sulit untuk mengatakan hasilnya, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun. Dua kekuatan yang berubah tak terlihat menjadi nyata bertarung sengit di kehampaan, menyebabkan sensasi yang hampir menghancurkan dunia gurun. Dewa Iblis berlengan enam memiliki keabadian dan kekuatan Dewa Perang. Frankie Yin memiliki keyakinan mutlak pada Iblis berlengan enam. Dia mengendalikan Iblis bertangan enam dengan pikiran, membuat Iblis berlengan enam lebih berani, dan momentumnya sendiri juga berkembang. Lebih makmur. Dua aura pedang, dan ingin menghancurkan Dewa Iblis berlengan enamku. Jangan mimpi. Frankie Yin tersenyum dan mengeluarkan suara kasar. Ketika suara itu keluar, aura Frankie Yin menguat kembali, dan Dewa Iblis berlengan enam, sosoknya membengkak dengan cepat, menjadi semakin masif, seperti gunung suci dengan kekuatan yang perkasa. Frankie Yin langsung berteriak, "Hancurkan!" Tiba-tiba, Dewa Iblis berlengan enam yang besar, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, meraung pada dua pedang tajam itu. Kali ini Frankie Yin benar-benar berniat membunuh. Dia ingin menghancurkan serangan pria bergigi tajam dan membunuh langsung pria bergigi tajam itu. Ketika pria bergigi tajam melihat ini, tiba-tiba pupil matanya menyusut, dia tidak ragu-ragu, dan tangannya bergerak cepat. Dua pedang tajam di kehampaan seketika menembakkan energi pedang yang tak tertandingi, energi pedang ke langit, seperti dua sinar kematian dari jurang alam semesta, membunuh langit dan menghancurkan bumi. Segera setelah itu, pria bergigi tajam dipukul ke depan dengan jari kedua tangannya. Tiba-tiba, dua aura pedang di langit tiba-tiba menembaki Dewa Iblis berlengan enam yang menyerang dengan ganas. Energi pedang tajam dan agung, menembus kehampaan, menghancurkan segalanya. Baang! Kedua serangan itu menghantam satu sama lain dan bertabrakan di kehampaan. Dunia gurun ini terguncang, angin kencang berderu, dampak hempasan dari benturan kedua serangan dahsyat menghempas ke segala arah hingga pasir-pasir berterbangan. Setelah sekian lama, angin tenang, dan pasir jatuh kembali ke gurun. Dewa Iblis berlengan enam dan dua pedang tajam yang saling bertabrakan telah hancur dan menghilang tanpa sisa. Pria bergigi tajam berhasil mengalahkan Dewa Iblis berlengan enam milik Frankie Yin. Apa? Bagaimana mungkin? Ekspresi Frankie Yin berubah drastis, dan dia berkata dengan ngeri. Dia sangat percaya dengan Dewa Iblis berlengan enamnya,
Tidak peduli seberapa kuat pria bergigi tajam itu, Frankie Yin tidak akan memandang dirinya, tetapi kenyataan ini menamparnya dengan parah. See you. Tepat ketika Frankie Yin terkejut, pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan gurun. Mereka membawa kekuatan menusuk segala sesuatu dan menyerang Frankie Yin dengan keras. Inilah dunia kesadaran ilahi pria bergigi tajam, dan segala sesuatu antara langit dan bumi adalah senjatanya. Pedang itu ganas, dan pedang itu sangat besar. Mata Frankie Yin tiba-tiba menjadi dingin ketika melihat ini, dia melambaikan tangannya tanpa berpikir. Tiba-tiba, semua pedang tajam yang dilontarkan diblokir dan dihancurkan tak terlihat. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjadi tak terkalahkan di dunia pikiranmu sendiri? Frankie Yin menggertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Pria bergigi tajam berkata dengan dingin, sekalipun aku bukan orang tak terkalahkan, tapi itu sudah cukup untuk berurusan denganmu. Begitu selesai berkata, cahaya guntur melintas di langit. Pedang tajam yang bersinar dengan cahaya perak sepertinya telah melewati ruang tak berujung, dan dalam sekejap melesat, ujung pedang telah mencapai hati Frankie Yin. Frankie Yin merasa ngeri, tetapi reaksinya sangat cepat, titik pedang itu hendak menembus daging dan darahnya, tetapi sosoknya mundur seperti kilatan listrik dalam sekejap. Seras. Namun, dia tidak pernah menyangka pedang tajam lain sudah menunggunya di belakangnya. Begitu dia mundur, dia langsung berlari ke pedang tajam di belakangnya. Bilah perak cerah langsung menusuk tubuh Frankie Yin hingga tembus. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.